Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video kita yang ke-822 ya. TWK HOTS. Semudah itukah? Ini adalah bagian yang keempat dari kita. Bagaimanakah cara membuat soal TWK dari pengamal Pancasila yang kategorinya adalah kadang kita terjebak dalam soal, itu menjadi mudah. Langsung kita berikan contoh soalnya. Ini pernah kita berikan tugas di kemarin. Ini adalah pembahasannya di soal nomor 16 dan 17. Banyak sekali yang benar ya, tapi ada 1-2 yang kurang tepat. Oke, kita bahas sekarang di soal nomor 16-nya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, khususnya sila yang ke-1 sampai 5 ya. Di sini kita lihat kata kunci dari soal ini. Di sini tentu undang-undang ini mengatur tentang hak cipta ya, tentang hak cipta. Konteks ini hampir sama dengan HAKI juga, hak atas kekayaan intelektual juga sama. Ini fokus di hak cipta atau hasil karya seseorang. Perlindungan terhadap hasil karya seseorang. Jadi jelas kalau kita lihat di butir-butir Pancasila, salah satunya di butir sila yang kelima, ini ada di poin yang ke-9. Di poin ke-9 ini jelas suka menghargai hasil karya orang lain ya. Nah, bentuk menghargai ini adalah dengan tidak menjiplak atau melindunginya, tidak memanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Jadi tidak menjiplak, kemudian menghormati hak-hak karya orang lain tersebut merupakan bukti dari pengamalan Pancasila, khususnya sila yang ke-5. Jadi ini kalau lihat di konteks soalnya tadi, di soal nomor 16 ini, berarti ini jelas adalah sila yang ke-5, yaitu menghargai hasil karya orang lain, butir yang ke-9. Sederhana sekali sebenarnya ya. Nomor 17 juga sama, banyak teman-teman yang betul juga ya. Kita bahas di sini mengenai pemungutan pajak. Ini soal saya ambil salah satu ya, di soal nomor 17 ini soal saya ambil dari siap jadi ASN ya. Jadi saya lihat soalnya kok ada satu soal ini yang kategorinya bagus. Oke, saya comot saja, tapi saya kasih sumbernya di sini. Saya ambil soal ini dari siap jadi ASN dan kita bahas di sini. Pemungutan pajak dapat terlaksana apabila masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat, kita tidak dapat menuntut hak saja, namun sebaliknya kita juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang. Namun, ketika masyarakat sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut, tetapi tidak dibarengi dengan hak-hak masyarakat, seperti mendapatkan fasilitas yang memadai sebagaimana halnya jalan yang bagus, pelayanan sebagaimana yang diharapkan, dan sebagainya, maka pemerintah tidak mengamalkan salah satu sila Pancasila. Sila yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah ini tentang pajak ya, tentang pajak. Kemudian ada di sini sebagai warga negara yang taat membayar pajak, itu berarti telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yaitu dengan membayar pajak. Oleh karena sudah melaksanakan kewajiban, maka warga masyarakat juga harus mendapatkan haknya juga. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Ketika kita sudah membayar, maka pemerintah juga harus memberikan hak-hak kita selaku warga masyarakat. Di antara hak-hak tersebut adalah kita akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Contohnya dari segi jalan yang bagus, kemudian pelayanan yang bagus pula, dan lain-lainnya. Jika pemerintah tidak melakukan ini, maka ada salah satu pasal atau salah satu sila yang tidak sesuai dengan konteks ini. Ini teman-teman rata-rata jawab E semua ya. Ada yang jawab B juga dengan berbagai alasan. Kalau kita lihat di soalnya, kita kemudian fokus di butir-butir Pancasila, khususnya di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada, kalau kita lihat di poin nomor 2, di butir kedua, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban warga tadi adalah membayar tentang pajak. Nah, kewajibannya, kewajiban sudah dibayarkan, maka haknya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi, termasuk jalan yang bagus dan pelayanan yang prima juga. Jadi, kalau lihat di butir kedua sila yang kelima ini, soal tersebut adalah tentang sila yang kelima. Ini juga hampir di
Dikuatkan lagi, kalau kita lihat di butir yang ke-10 di sini, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, pembangunan jalan yang merata itu juga ini hanya untuk memantapkan bahwasanya di soal nomor 17 ini adalah sila yang ke-5. Jelas ya, kalau lihat butir 2 saja sudah mengerucut, ini adalah soal yang untuk sila yang ke-5. Selamat untuk yang betul 16 dan 17. Yang kurang tepat ya kita belajar lagi, masih ada waktu ya. Itu adalah soal yang kita ambil dari Siap Jadi ASN ya. Ada juga nanti tryout-nya kita sebar linknya juga di kolom deskripsi ya. Silakan diklik saja, ada banyak soal di sana, ada banyak ebook juga, tinggal di-download saja ya. Nomor 18, ini update ya, update dari klub matematika untuk teman-teman semuanya ya, barusan beberapa hari yang lalu tentang Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Jadi kita buat soal itu sesuai dengan konteks sekarang. Grab Indonesia mengapresiasi kemenangan tim bulu tangkis pasangan ganda putri Indonesia, yakni Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Oke. Perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini sudah menyiapkan uang senilai 1 miliar untuk keduanya. Presiden of Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata, mengatakan pihaknya sangat menghormati semua atlet yang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia. Tindakan tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila yang keberapa. Pikir dulu sebelum kita bahas ya, saya berikan kesempatan untuk teman-teman berpikir dulu. Apresiasi terhadap kemenangan dari Grace dan Apri ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang keberapa gitu ya. Oke, kita bahas di sini di soal yang terupdate dari klub matematika ini. Kita fokus di sila yang ke-5, Persatuan Indonesia. Di sini kalau kita lihat di butir yang kedua ya, salah satu perusahaan tersebut memberikan hadiah untuk yang telah atau pemain yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia, berarti termasuk wujud dari cinta ya, wujud dari cinta tanah air ya. Ikut senang juga melihat perjuangan tersebut dengan luar biasa dan meraih medali emas. Kita senang, bahkan kita ikut membantu memberikan hadiah, itu berarti wujud bahwasannya perusahaan tersebut itu cinta kepada tanah air dan bangsanya. Terbukti di butir yang kedua. Dikuatkan lagi, itu di butir yang ketiga juga hampir sama, mengembangkan rasa kebangsaan ya, bertanah air Indonesia. Jadi dengan reward seperti ini, kita lihat konteks soalnya, dengan memberikan reward kepada yang membawa harum nama baik Indonesia, yaitu Gracia dan Apriani Rahayu, ini berarti membentuk sikap cinta tanah air. Jadi nomor 18 ini jelas adalah pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Jawaban yang C ya, seperti itu ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 19 ya. Nomor 19 di sini tentang lihat ini 4 anak buah kapal atau ABK Indonesia di kapal ikan berbendera Cina tengah menjadi sorotan pemberitaan media Korea Selatan dan tanah air. Video yang dirilis oleh stasiun MBC diperoleh saat kapal tersebut bersandar di pelabuhan Busan, Korea Selatan. Dalam video tersebut, 3 orang ABK meninggal dunia di kapal, kemudian mereka dilarut ke laut. Sementara 1 ABK lain meninggal dunia di rumah sakit. Para ABK mengaku dipekerjakan selama 18 dalam sehari. Bahkan mereka bisa berdiri selama 30 jam dengan 6 jam istirahat. Peristiwa tersebut tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila yang keberapa. Kalau kita lihat di sini, 1 hari kan 24 jam. Dia bekerja 18 jam. Berarti ini bukan kerja lagi. Ini adalah salah satu bentuk dari perbudakan. Dari 1 hari 1 malam 24 jam, kerjanya 18 jam, ini adalah bentuk sebuah perbudakan. Gitu, jelas ini. Jadi, kalau kita lihat konteksnya di perbudakan, kita tinggal ambil di butir Pancasila, masuk dalam kategori mana. Kalau kita lihat di 45 butir Pancasila, ini lebih ke sifat kemanusiaannya. Tidak memanusiakan manusia. Bekerja boleh, mempekerjakan orang boleh, tapi tetap harus ada batasannya. 18 jam dalam 1 hari tentu bukan sifat memanusiakan manusia.
Apalagi ditambah dengan berdiri selama 30 jam. Luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk perbudakan. Kalau kita lihat di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan salah satunya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan ini ada kedudukan sosial. Ini juga bisa masuk ini butir pertama. Atau dikuatkan lagi di yang keempat ini lebih mengenanya di butir yang keempat. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dengan memberikan waktu jam 18 jam tersebut, maka itu adalah sikap semena-mena terhadap orang lain. Berarti itu jelas pelanggaran sila yang kedua. Dikuatkan lagi di butir yang kelima sebenarnya di sini, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan berdiri selama 30 jam, itu adalah tidak manusiawi. Jadi di konteks soal ini jelas sekali ini adalah pilihan jawaban yang B. Tidak memanusiakan manusia ya. Ini adalah pelanggaran sila yang kedua ya. Oke, kita lanjut di berikutnya ya, soal nomor 20 ya. Soal nomor 20 di sini tentang ini mudah, ini saya rasa teman-teman juga bisa ini. Setiap manusia memang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Dari sini saja sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya, tentang mengeluarkan pendapat aspirasi ya. Karena sebenarnya hal ini merupakan sifat asli manusia. Akan tetapi berpendapat juga harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tujuannya agar pendapat yang dikemukakan tidak sembarangan dan tetap memperhatikan kepentingan atau privasi orang lain yang tidak boleh diganggu. Meskipun awalnya dijelaskan tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat seseorang, namun ketika pembatasan dilakukan secara berlebihan juga tidak baik. Pembatasan terhadap pendapat masyarakat secara berlebihan juga bisa menjadi salah satu pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila yang keberapa ya. Di konteks nomor 20 ini adalah tentang aspirasi atau penyampaian pendapat ya. Ada pembatasan untuk berpendapat. Kalau kita lihat ini jelas ini yang hubungannya dengan berpendapat ya, jelas adalah tentang sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Dengan adanya pembatasan di sini seakan-akan ada pemaksaan kehendak ya, ada pemaksaan kehendak. Jadi ini konteksnya sudah sangat jelas nomor 20 ini pilihan jawaban yang D ya. Pelanggaran terhadap sila yang keempat ya. Untuk latihan kali ini ya, di soal berikutnya nomor 21 kita berikan soalnya, nanti kita bahas bersama-sama di video selanjutnya ya. Ada juga ya tryout, silakan ikuti, linknya ada di kolom deskripsi, silakan klik saja nanti ikuti petunjuk-petunjuknya. Juga ada berbagai macam ebook ya yang bisa teman-teman pelajari ya. Untuk nomor 21 dilihat dari segi pembangunan ilmu ekonomi dapat dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dengan sumber-sumber yang bersifat langka. Pertumbuhan pembangunan ekonomi ini mengemukakan dalil bahwa pertumbuhan perkembangan ekonomi harus diatur oleh pemerintah. Karena ini adalah tugas dari pemerintah. Gagasan-gagasan pertumbuhan perkembangan ekonomi harus ada usaha campur tangan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pembangunan dan pertumbuhannya. Perencanaan ekonomi kerakyatan sangat berkaitan erat dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Dalam melakukan sistem ekonomi kerakyatan harus sesuai dengan asas kekeluargaan dan kedisiplinan nasional yang harus atau wajib dipatuhi semua masyarakat Indonesia. Itu merupakan etika yang harus dimiliki oleh tiap-tiap individu dan diartikan sebagai semua keputusan yang diterapkan untuk melaksanakan perekonomian di suatu negara haruslah secara bersama dengan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan dilakukan secara jujur, sadar, serta tanggung jawab. Asas kekeluargaan dalam ekonomi kerakyatan tersebut merupakan cerminan Pancasila pada sila yang keberapa? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau ada pendapatnya atau alasannya juga nggak apa-apa, silahkan ditambahkan. Sila ke ini alasannya bla 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 bla, seperti itu. Terima kasih telah pantau Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu berikan like. Yang sudah subscribe terima kasih ya. Pantau terus Klub Matematika untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS tahun ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.